Minggu GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan senantiasa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Tapi inget dong cara jawab gimana kabarnya hari ini GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, yes. Kakak Nada harap kalian semua antusias ya untuk bersekolah minggu di pagi hari ini. Meskipun kita melaksanakannya secara virtual, tapi percayalah, sukacita Tuhan tetap bisa mengalir ya di rumah-rumah kalian semua ya melalui tayangan video YouTube ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kakak Nada akan bacakan buat adik-adik semua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita pada pagi hari ini untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta dalam hati, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami bersyukur sekali Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau masih memberikan kami sukacita setiap hari hingga hari ini kami boleh bertemu lagi Tuhan secara virtual. Kami boleh bersatu padu dalam puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Bapa, biarlah semua yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang juga nanti akan kami dengar bertumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, kita semua tahu bahwa kehidupan kita ini mengalami naik dan turun. Pernah kita merasa senang, pernah kita merasa sedih, pernah kita merasa kecewa, pernah juga kita merasa berbunga-bunga, pernah kita merasa banyak sekali berkat yang kuterima, tapi pernah juga kita merasa Tuhan tolonglah aku segera ya. Seringkali kita merasakan begitu banyak hal dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi percayalah, Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, amin. Amin ya, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Jalan serta Yesus. Siapin ya gerakannya ya, kita mau jalan sama-sama yuk. Mungkin ayah bunda boleh ikut nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus.
berjalan terus bersama Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, kita mau selalu jawab, iya. Oke, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita, dibuka rambutnya, ya. Dibuka nih yang menutup-nutupi telinga semuanya, ya. Kemudian Alkitabnya disiapkan di depan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian firman-Mu, berkata Kau besertaku. Dengan bersungguh-sungguh hati, semuanya kita mau bernyanyi, ya. Karena Tuhan selalu melindungi kita dan menyertai kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Di rumah-rumah kalian puji Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena Ia sungguh baik. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Yesus. Kami siapkan hati kami mendengarkan suara-Mu Yesus. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Dengan
kita berdoa, semua lipat tangannya, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Semuanya boleh membuka Alkitabnya ya. Kak Amel akan membacakan bagi kita semua. Kalian boleh menyimaknya dan boleh membacanya bersama-sama di rumah ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya, lalu kita lanjut lagi. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Ya, Kak Kamil akan baca sampai di sini saja. Kalian boleh meneruskannya sampai ayatnya yang ke-31 ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, di dalam firman yang kita baca ini ada sebuah kisah ya tentang seorang kaya dan seorang lagi yang miskin ya. Pada suatu ketika seorang kaya ini dia hidupnya sangat mewah ya. Dia berlimpah makanan, dia suka memakai pakaian-pakaian yang mewah ya. Dia suka memakai pakaian jubah ungu ya. Bahkan dia hidup dengan sangat melimpah. Suatu ketika di depan rumahnya ya, ada seseorang yang sedang terbaring lemah ya. Siapa dia? Dia adalah Lazarus ya. Lazarus ternyata adalah seseorang yang miskin. Wah, dia ternyata sedang kelaparan ya. Dia lapar ya, dia membutuhkan makanan ya. Tetapi pada saat itu, orang kaya yang sombong itu, walaupun setiap hari dia melihat Lazarus berbaring lemah seperti itu, dia tidak pernah berbelas kasih, dia tidak pernah berbagi makanannya, ya, tidak pernah dia bagi makanan kepada Lazarus. Ya, sungguh kasihan hidup Lazarus. Ya, bahkan ya Lazarus ini badannya penuh dengan borok ya, semua badannya ini penuh dengan borok. Ya, borok itu apa ya? Seperti luka di badannya. Dia ada seperti penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di tubuhnya, badannya penuh semuanya dengan borok. Ya, bahkan sampai anjing-anjing pun menjilati badannya, seluruh badannya. Ya, saking Lazarus ini menderita sakit borok. Ya, tapi kamu tahu bahwa Lazarus setelah beberapa waktu kemudian dia pun meninggal ya. Ketika dia meninggal, apa yang terjadi dengan Lazarus? Ada yang tahu? Ya,
Lazarus akhirnya dijemput oleh malaikat-malaikat, lalu ia bersama-sama dengan Abraham. Wah, ternyata di sana Lazarus hidupnya sudah bahagia. Tidak ada lagi borok di badannya, tidak ada lagi rasa sakit atau lapar yang ia alami. Yang dia rasakan adalah sukacita. Ya, tetapi tahukah kamu? Ternyata orang kaya yang sombong itu juga meninggal. Ya, ketika dia meninggal, apakah dia membawa seluruh hartanya? Apakah dia membawa uangnya? Apakah dia membawa jubahnya yang indah itu? Apakah dia membawa tempat tinggalnya yang indah ya, atau yang layak bagi dia selama ada di dunia? Tidak. Dia dikuburkan dan dia tidak membawa apapun. Ya, coba lihat. Kalau tadi Lazarus ketika meninggal dijemput oleh malaikat dan bertemu dengan Abraham, ya, apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Orang kaya ini ternyata dia berada di tempat yang dipenuhi dengan api, panas. Ya, dia merasa kepanasan. Karena apa? Dia berada di tempat yang dipenuhi dengan api, berbeda dengan Lazarus. Lalu kemudian dia melihat ke atas. Wah, ternyata di atas ada siapa? Lazarus dan Abraham. Lalu dia kata kepada Lazarus dan Abraham, tolong cucukkanlah jarimu ke air, kemudian cucukkan ke lidahku. Kata orang kaya itu, saking kepanasan karena dia ada di tengah-tengah api. Tetapi apa kata Abraham? Kata Abraham, tidak anakku, selama hidup kamu sudah merasakan hidup, ya, hidup yang sangat layak. Bahkan kamu hidup dengan kelimpahan. Ya, sedangkan Lazarus dia menderita selama masih hidup di dunia. Ya, bahkan sekarang pun kita sudah berada di tempat yang berbeda. Sudah ada jurang di antara kita. Kamu tidak bisa ke tempat kami dan kami tidak bisa ke tempat kamu. Kata siapa? Kata Abraham. Lalu apa kata orang kaya itu? Baiklah, kalau begitu di rumah ayah aku masih ada 5 saudara aku. Tolong suruh Lazarus untuk sampaikan atau pergi ke saudara-saudara aku. Kata orang kaya itu. Lalu apa kata Abraham? Kata Abraham, di sana sudah ada kitab suci, ya, sudah ada kitab-kitab nabi, ya, sudah ada kitab Musa, ya, harusnya mereka sudah tahu, ya, tidak perlu lagi Lazarus harus pergi memberitahukan kepada siapa? Kepada saudara-saudara orang kaya itu, ya. Wah, dan terakhir dari cerita ini, ternyata Lazarus hidup dengan sukacita setelah ia meninggal. Berbeda dengan orang kaya yang tadi hidup di dunia, dia tidak mau berbagi, dia tidak mau memberi, dia berfoya-foya sendiri. Akhirnya apa? Ketika dia mati atau ketika dia meninggal, ya, dia berada di tempat yang penuh dengan api. Mengerikan bukan? Ya, iya, sangat mengerikan. Tapi ada yang lebih mengerikan, yaitu dosa. Dosa yang diperbuat oleh orang kaya itu, ya. Dia sudah hidup layak tetapi dia tidak berbagi kepada Lazarus, orang yang sedang membutuhkan. Nah, adik-adik, siapa yang mau hidup seperti Lazarus ketika sudah meninggal nanti? Hidup bahagia, hidup dengan penuh sukacita, tidak ada sakit lagi, tidak ada penderitaan lagi. Ya, pasti semua kita mau hidup seperti Lazarus, ya. Kita semua mau hidup di kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang kita belajar bahwa kita harus senantiasa berpegang kepada firman Tuhan, ya. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa ya? Firman Tuhan bilang kita harus senantiasa mengasihi orang lain, ya.
bagaimana caranya Kak Kamel mengasihi orang lain? Salah satunya seperti tadi, ya kita harus berbagi. Jikalau ada yang tidak mampu, harus kita bantu atau harus kita berbagi. Atau misalnya ketika kamu sedang bermain, kamu memiliki permainan, ya kamu boleh bermain dengan sesamamu atau berbagi mainanmu, ya tidak boleh pelit. Atau misalnya kamu memiliki apa lagi? Makanan, ya ketika kamu memiliki makanan, kamu juga harus berbagi. Ya, kamu tahu ada beberapa tempat ya yang sering kita ketahui, yaitu seperti panti asuhan. Di sana banyak teman-teman kita yang tidak memiliki orang tua. Banyak teman-teman kita yang tidak memiliki papa atau tidak memiliki mama. Ya, mereka mungkin hidup berkekurangan, tidak seperti kita sekarang. Mungkin kita selalu dicukupkan oleh orang tua, ya. Tuhan memberkati orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah mari kita berbagi. Kalau kamu mempunyai baju yang masih layak dipakai, boleh dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Atau kamu memiliki mainan yang masih layak, boleh juga dibagikan. Atau makanan atau apa saja yang layak kita bagikan kepada orang lain. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita sudah belajar bersama-sama untuk senantiasa berbagi, ya, dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Adik-adik, waktunya ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 17. Sama-sama kita buka, kita sama-sama membacanya. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Jangan lupa cara membaca ayat hafalannya dari alamat isi, kembali ke alamat supaya kita bisa atau kita mudah mengingat, ya, dari mana ayat hafalannya. Kita sekarang baca sekali lagi tanpa melihat atau kita pakai alat gerakan tangannya, ya. Kak Kamel akan tunjukkan kepada kita, ya. Kita mulai. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Jangan lupa adik-adik ayat hafalannya dihafal, ya, dan boleh membuat video untuk menghafal ayat hafalannya dan boleh dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Siapa yang sudah menghafal, videonya boleh dikirim, ya. Oke, baik adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kisah tentang seorang kaya dan Bapak Lazarus yang miskin. Lazarus sudah hidup menderita selama berada di dunia. Dia kelaparan, dia mengalami borok. Tuhan, Engkau sangat baik. Dia meninggal, tapi dia hidup pada akhirnya dalam kehidupan yang kekal. Dia boleh bersama-sama merasakan sukacita dengan malaikat-malaikat yang ada di surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga mau belajar untuk berbagi. Kami tidak ingin seperti orang kaya yang sombong itu, Tuhan. Kami ingin berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.